Coba lihat aku, coba lihat aku, coba lihat aku. Tapi muka aku nggak utuh. Aku meninggal 4 hari sebelum 17 Agustus. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast horor Suyon Official. Kali ini aku ingin membacakan cerita pengalaman dari teman aku. Dia berasal dari Kalimantan Selatan, kemudian dia kuliah di Jogja. Nah, di Jogja ini dia mengalami hal mistis yang sangat mengerikan sampai merenggut nyawa. Seperti apa kisahnya? Silahkan dengarkan podcast ini sampai selesai. Tapi sebelumnya subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tutup pintu, matikan lampu, besarkan volumenya pakai handset. Podcast horor akan segera kita mulai. Buat kalian yang mungkin lagi kerja atau mau istirahat, silahkan kalian beristirahat, silahkan kalian beraktivitas sambil mendengarkan podcast horor Suyon Official. Kisah ini diberi judul Penghuni Kosan. Jadi ini kisah nyata ya teman-teman. Kita mulai membacakan kisahnya. Dia adalah seorang perempuan asal Kalimantan Selatan yang kuliah di Jogja. Sebut saja namanya Lia. Penghuni kosan. Setelah lulus SMA, aku pun memutuskan untuk berkuliah di Yogyakarta. Aku pun berkuliah di salah satu kampus swasta di sana. Dan mulai ngekos di daerah yang lumayan dekat dengan kampus. Saat itu aku memutuskan untuk sekamar berdua dengan salah satu teman aku, namanya Nur. Kami berasal dari daerah yang sama dan sekolah yang sama juga. Kebetulan kami pernah satu kelas dulunya, jadi kami sudah akrab. Awal-awal pertama ngekos di sana biasa saja, tapi sampai suatu ketika, pada suatu malam, aku dengar suara orang nyinden. Aku pikir ya mungkin anak kos yang lagi nyinden atau ngidung. Beberapa hari kemudian aku mencium bau melati, kadang juga bau amis. Jadi aku mulai bertanya ke temanku, Nur, kamu nyium gak? Dia pun menjawab, iya Ai, bau apa ini? Setelah aku cerita sama Nur, dan aku pun mulai iseng-iseng tanya ke ibu kos, siapa biasanya yang nyinden tengah malam? Ibu kos itu bilang, aduh mbak, ra ono sing iso nyinden, ujarnya. Setelah 1 tahun kami berdua memutuskan untuk pindah kamar. Malam itu aku masih nonton TV dan masih chattingan dengan teman-teman aku lewat BBM. Tiba-tiba TV aku mati dengan sendirinya. Sayup-sayup terdengar suara orang berbicara dari dalam kamar mandi. Kebetulan kamar kos yang aku tempati, kamar mandinya berada di dalam kamar tersebut. Semakin suasananya hening, suara tersebut semakin terdengar jelas. Coba lihat aku, coba lihat aku, coba lihat aku. Tapi muka aku nggak utuh. Aku meninggal 4 hari sebelum 17 Agustus. Jadi kayak ada orang yang memanggil-manggil si Lia dengan menyuruh supaya menatap ke orang itu. Tapi katanya mukanya nggak utuh dan dia sudah meninggal 14 hari. Wih, jujur aku ngeri ya. Kebetulan aku syuting ini malam hari dan aku sendirian di rumah. Beneran aku sendirian. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Kebetulan waktu itu bulan Agustus. Aku pun mulai memberanikan untuk melihat siapa tahu cuma hayalan atau perasaan aja.
Tiba-tiba yang kulihat itu sosok putih kayak lontong yang berbungkus. Siapa lagi ya kalau bukan pocong? Tidak lama setelah kejadian itu, aku pun memutuskan untuk pindah kos, tapi masih satu gang dengan kos yang lama. 1 tahun berlalu di tempat yang baru belum ada terjadi kejadian aneh. Tetapi setelah ada anak kos baru namanya Okta, kebetulan dia satu daerah sama aku. Jadi cepat akrab. Biasanya kalau ketemu dengan orang satu daerah, itu berasa di kampung sendiri. Setelah beberapa bulan dia tinggal di situ, mulai ada yang aneh-aneh. Kebetulan dia anaknya katanya juga sensitif atau sedikit peka. Bisa melihat yang tak kasat mata. Dia juga dikasih semacam pegangan atau semacamnya itulah. Nah, dia ini sering interaksi dengan makhluk-makhluk sampai-sampai kalau dia makan, dia selalu nawarin ke mereka yang tak kasat mata itu. Dan dia sediain semacam kopi dan lain-lain di dalam kamarnya. Nah, Okta itu sering sekali kesurupan. Setiap malam Selasa dia itu kesurupan dan aku sebisa mungkin menghindar biar gak ikut campur dengan hal yang begituan. Karena sebenarnya aku penakut, ya bisa dibilang juga sensitif atau peka begitulah sama hal-hal begituan. Hari itu kebetulan jam 10 malam aku baru pulang dari kampus. Dan ternyata itu adalah hari Selasa. Dan betul saja malam itu Okta kesurupan lagi. Entah kenapa malam itu aku merasa penasaran dan memberanikan diri untuk ikut masuk ke kamarnya si Okta. Sialnya, tanpa diduga si Okta malah bangun menghampiri dan dia malah mencakar aku waktu itu. Gak tahu gimana ceritanya, aku pun mulai kehilangan kesadaran. Ternyata aku juga ikut kesurupan di situ, kata Lia. Kemudian aku dibawa ke tempat yang terpisah dengan si Okta. Aku terus meracau menggunakan bahasa Jawa halus sambil nyinden dan nari-nari. Padahal aku sama sekali tidak bisa ngomong bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa halus. Kos-kosan malam itu mulai gaduh karena warga terus berdatangan. Ada satu bapak-bapak yang katanya ikut nenangin aku dan dia itu bisa menyembuhkan orang kesurupan. Pas aku sudah setengah sadar, aku melihat baju penuh dengan muntahan aku sendiri. Dan si bapak bilang begini, ikhlaskan ya Ndo. Aku pun bingung di sini. Terus bapaknya bilang lagi, katanya kamu itu semacam punya sesuatu yang dibawa dari rumah. Jadi aku disuruh untuk mengikhlaskan. Setelah itu aku semakin peka dan semakin banyak hal-hal aneh yang kualami. Dan ada orang yang mengetuk pintu pas tengah malam. Suara cewek menangis. Ada sesuatu yang tidak enak diceritakan di balik peristiwa itu. Yang mana gara-gara kejadian kesurupan itu, ada salah satu orang yang meninggal. Sebut saja si Bapak A. Sore itu terjadi lagi yang tidak diinginkan, anak bapak kos kesurupan lagi. Dan banyak orang yang berdatangan buat nenangin. Ada juga yang cuma melihat. Kemudian dipanggil lagi lah si Bapak A. Karena hanya beliau yang bisa ngobatin di situ. Padahal si bapak lagi kurang sehat dan baru dari rumah sakit. Tidak tahu ceritanya gimana, yang ku tahu akhirnya beliau jatuh pingsan, tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Dan ternyata setelah kejadian itu, si ibu kos sering sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Si pengirim tulisan ini, dia bilang ada pelajaran di sini. Pelajaran buat kita supaya jangan bawa-bawa hal seperti itu ke daerah lain yang belum kita kenal, yang akhirnya merugikan banyak orang. Pada akhirnya kos kami jadi omongan orang-orang. Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi ngeri ya? Udah dulu ya teman-teman podcastnya. Beneran aku ini merinding. Jadi buat kalian yang mungkin punya cerita atau pengalaman juga, pengalaman hal mistis yang kayak gitulah, silahkan aja DM Instagram aku ya, Sulian_M. Silahkan DM aku, nanti aku kasih kontak aku.
Nah, kita terusin percakapan di situ. Oke, sampai di sini aja dulu ceritanya. Aku merinding banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.